Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani dengan NIM C0D024061. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan pencatatan kewajiban jangka pendek berupa utang pajak penghasilan, utang pinjaman, utang sewa, wesel, dan dividen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kewajiban ini mencakup berbagai unsur seperti utang pajak, utang sewa, utang pinjaman, wesel, dan dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Keberadaan kewajiban jangka pendek sangat mempengaruhi likuiditas perusahaan karena berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu. Oleh karena itu, pengelolaan dan pencatatan yang tepat menjadi sangat penting agar kondisi keuangan perusahaan sangat stabil dan terkontrol. Baiklah, mengenai PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan seperti gaji, upah, dan tunjangan. Perusahaan bertindak sebagai pemotong pajak yang memiliki kewajiban untuk menghitung dan menyetorkan pajak tersebut. Pajak ini tidak menjadi beban perusahaan, melainkan beban karyawan. Oleh karena itu, perusahaan hanya berperan sebagai perantaran antara karyawan dan pemerintahan. Pengakuan dilakukan saat gaji menjadi hak karyawan sesuai prinsip akrual pajak yang dipotong dicatat sebagai utang hingga disetorkan ke negara. Pem- Pencatatan yang tepat akan memudahkan pelaporan pajak perusahaan. Selain itu, hal ini juga membantu menghindari sanksi akibat keterlambatan penyetoran. PPh 23 atas bunga, PPh 2, pasal 23 dikenakan atas bunga pinjaman dengan tarif tertentu sesuai peraturan perpajakan. Pajak diakui saat kewajiban bunga muncul, bukan saat pembayaran dilakukan. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akural. Kesalahan dalam pengakuan dapat menyebabkan ketidaksesuaian laporan keuangan. Lalu, pencatatan bunga pinjaman, beban bunga diakui sebagai biaya perusahaan karena berkaitan dengan aktivitas pendanaan. Sementara itu, pajak yang dipotong dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Bunga juga dapat menjadi pengurangan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, pencatatan harus dilakukan dengan teliti dan sesuai aturan. Lalu, PPh 23 atas sewa, PPh 23 juga dikenakan atas transaksi sewa selain tanah dan bangunan. Perusahaan wajib memotong pajak saat pembayaran atau saat kewajiban muncul. Pajak ini dihitung dari jumlah bruto yang dibayarkan. Ketepatan dalam pemotongan pajak sangat penting untuk menghindari kesalahan administrasi. Lalu PPh pasal 26, PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Tarif umumnya itu sebesar 20% dan dapat berbeda jika terdapat pinjaman jangka perjanjian pajak internasional. Pajak ini sering berkaitan dengan transaksi lintas negara, oleh karena itu, perusahaan harus memahami aturan perpajakan internasional. Lalu ada wesel, yaitu kewajiban tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu kepada pihak lain. Instrumen ini sering digunakan sebagai bukti utang dalam transaksi pembiayaan jangka pendek. Jika wesel mengandung bunga, maka bunga tersebut menjadi objek pajak dan dikenakan PPh pasal 23. Bunga diakui sebagai beban perusahaan, sedangkan pajak dicatat sebagai kewajiban hingga disetorkan. Oleh karena itu, pencatatan wesel harus dilakukan dengan tepat agar laporan keuangan tetap akurat dan sesuai ketentuan perpajakan. Lalu ada dividen. Dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk imbal hasil atas investasi. Pembagian dividen biasanya ditetapkan melalui keputusan manajemen atau rapat pemegang saham. Dari sisi perpajakan, dividen dapat dikenakan pajak tergantung pada status penerima dan ketentuan yang berlaku. Dividen kepada pihak luar negeri umumnya dikenakan PPh pasal 26. Oleh karena itu, pencatatan dividen harus dilakukan dengan tepat agar sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaporan. Baiklah, sekian video presentasi saya. Kesimpulannya, kewajiban jangka pendek merupakan komponen penting dalam laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan likuiditas perusahaan. Pengelolaan dan pencatatan yang tepat akan membuat perusahaan memenuhi kewajiban secara tepat waktu serta menjaga stabilitas keuangan.
Pemahaman mengenai perpajakan seperti PPh pasal 21, 23, dan 26 sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta mencapai efisiensi dalam kegiatan operasionalnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.